Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Ali Imran ayat 177. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Di sini ada hukum gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara membacanya didengungkan. Bunyi N-nya tahan kurang lebih 2 harokat sampai ada getaran halus ke hidung. Innalladzi. Allah di sini ada hukum tajwid namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena apabila ada lam bertasydid, sebetulnya lam ini terdiri dari 2 huruf lam. Lam sukun dan lam fathah. Jadi huruf syamsiyahnya lam juga. Cara bacanya adalah diidghamkan. Ya, atau dengan kata lain alif lam syamsiyah biasa juga disebut dengan idgham syamsi. Innalladzi. Di sini ada hukum mad tabi'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Maka cara bacanya dzal yang berbaris kasrah ini kita panjangkan sepanjang 2 harokat saja. Innalladzina. Oke, ini alifnya ini adalah hamzah wasol. Hamzah wasol itu kalau di tengah bacaan tidak kita baca. Jadi nun ini jangan sampai dipanjangin dulu. Pendekin langsung ke shin. Innalladzina. Huruf shin ini punya sifat yang tidak dimiliki huruf lain, namanya sifat tafashi. Tafashi itu artinya menyebarkan angin di dalam mulut. Innalladzina ishtarawul. Ra dibaca secara tafkhim karena ra ini berbaris fathah, barisnya di atas. Jadi cara bacanya ra-nya dibunyikan dengan menebalkannya. Pangkal lidah kita dinaikkan. Innalladzina ishtarawul. Ini alif lewatin ya, bukan pemanjang ya. Langsung ke sini, di sini ada hukum alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang bertemu huruf qamariyah yaitu kaf. Maka cara baca lam sukun ini dibunyikan dengan idhar atau jelas bunyi L-nya. Innalladzina ishtarawul kuf. Fa-nya berangin ya, ada hamesnya. Kufra. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris di atas fathah ya. Jadi bacanya tebal, pangkal lidah diangkat. Kufrabil. Alif lamnya namanya alif lam qamariyah karena ada alif lam yang bertemu huruf qamariyah yaitu hamzah. Hamzahnya yang ini ya, alif dengan harokat kasrah. Maka lam sukunnya dibaca dengan jelas atau diidharkan. Idhar qamari. Bil i mad badal karena ada ya sukun yang didahului hamzah yang berbaris kasrah ya, atau hamzah yang dipanjangkan. Maka cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Bil ma mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya dipanjangkan mimnya 2 harokat. Bil imanilai. Lalu berikutnya di sini ada hukum idgham bi gunnah. Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ya. Maka nun sukun ini masuk atau lebur ke ya disertai dengungan. Tahan. Lai yadurrullaha.
Yadurru. Huruf ro-nya dibunyikan secara tafkhim karena ro-nya ini berbaris dhammah. Maka cara bacanya, ro ini dibaca dengan menebalkannya, ru. Lan yadurrullah. Yadurru jika berhenti di sini hukumnya adalah mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Dibaca panjang 2 harokat jika berhenti. Tapi jika tidak berhenti, mad tabi'i ini gugur. Ro-nya dibaca pendek. Namanya takhalus bil hadfi. Kenapa? Karena ada 2 huruf sukun yang bertemu. Di mana huruf sukun pertama waw, huruf sukun kedua ada pada lam sukun. Lam tasydid itu terdiri dari lam sukun dan lam fathah. Maka nggak boleh ada sukun 2 ya. Jadi yang pertama dilepas yang waw. Sehingga kalau wasol bacanya pendek ro-nya. Lan yadurrullah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya ro berbaris dhammah. Maka cara bacanya ditebalkan, pangkal lidah dinaikkan. Lan yadurrullah. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam ini dilewatin aja ya, tidak perlu dibaca. Kita langsung masukkan ke lam berikutnya, diidghamkan. Lan yadurrullah. La mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Maka cara bacanya dipanjangkan lamnya ini 2 harokat. Lan yadurrullaha syai. Syai ada harful lin atau huruf lin karena ada ya sukun yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya cukup kita lembutkan. Syai'a mad iwad karena ada tanwin fathah yang kita wakofkan atau kita berhentikan. Maka cara bacanya tanwin fathah ini diganti barisnya jadi 1 aja, jadi fathah, dan kita panjangkan 2 harokat saja. Syai'a. Kemudian di atasnya ada tanda wakof, namanya wakof jaiz, artinya boleh berhenti, boleh juga terus. Walahum. Berikutnya di sini ada hukum idhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf ain. Maka cara baca mim sukunnya adalah dibunyikan dengan idhar atau jelas. Walahum adza. Dza mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya dipanjangkan dzalnya 2 harokat. Adzabun. Berikutnya di sini ada idhar halqi karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah. Maka cara bacanya tanwinnya ini dibunyikan dengan bunyi n jelas. Adzabun alim. Lim mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun yang sebelumnya kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah mim. Maka jika berhenti di sini, lamnya boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam 1 kali bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani lan yadurrullaha syai'a walahum adzabun alim. Pertanyaan untuk hari ini, coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya.
Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.